Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Firmansyah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tugas modul 1.2 bagian A8, yaitu koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Model koneksi yang pada kesempatan hari ini saya coba sampaikan adalah dengan merefleksi menggunakan 4P, yaitu pertama peristiwa, kemudian perasaan, lalu pembelajaran, dan rencana penerapannya ke depan. Pada refleksi peristiwa, momen yang paling berkesan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya mencoba memahami bahwa sebagai guru atau pendidik, saya harus dapat menuntun dengan memperhatikan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sementara kita selama ini hanya memahami bahwa seorang guru adalah mendidik dengan pencapaian kurikulum tuntas dan pencapaian nilai terbaik. Kemudian yang kedua, pada modul 1.2, sebagai seorang guru dalam menuntun harus memahami nilai-nilai seorang guru seperti berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif, yang memiliki peran dalam menggerakkan guru dan murid serta menjadikan murid menjadi student agency. Sementara selama ini saya hanya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan target murid menjadi pandai dan mendapat nilai yang bagus sesuai dengan KKM yang telah kita tentukan. Tentunya di sini kita merasakan bahwa apa yang sudah kita pelajari sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua adalah perasaan. Perasaan yang timbul saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan menemukan air di tengah padang pasir yang gersang. Rasanya bahagia dan semakin bersemangat untuk terus belajar dan berinovasi, serta mengajak teman sejawat untuk bersama-sama berubah dan bergerak membangun pendidikan ke arah yang lebih baik. Sehingga apa yang menjadi cita-cita atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bisa kita coba mulai untuk wujudkan. Kemudian pembelajaran apa yang kita dapatkan dari kegiatan modul 1.1 dan 1.2. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus menjadikan murid itu cerdas dan pintar. Kemudian seorang murid harus dapat mencapai nilai minimal KKM dan akan merasa bahagia bila murid mendapatkan nilai di atas KKM. Seolah-olah jika kita melihat bahwa siswa sudah bisa mencapai nilai di atas KKM, itu kita sudah berhasil memberikan pembelajaran kepada mereka. Kemudian murid adalah objek yang dapat kita atur dan kita arahkan sesuai keinginan kita. Jadi sebelumnya kita berpikir bahwa murid itu memang kertas yang kosong yang akan kita isi dan kita arahkan kemana arah dari tujuan pendidikan selama ini, sehingga kita mencoba mengarahkan
dengan berbagai aturan yang ada. Lalu sekarang saya berpikir bahwa sebagai seorang pendidik saya harus mengutamakan keberpihakan pada murid. Kemudian saya harus lebih mendalami arti dari nilai dan peran seorang guru dengan mempelajari lebih dalam tentang nilai dan peran guru penggerak. Lalu sebagai pendidik harus dapat memerdekakan dirinya agar dapat memerdekakan lingkungan. Dalam artian kita tidak harus selalu terikat oleh kurikulum, pencapaian kurikulum yang ada. Kita harus bisa lebih berinovasi, lebih kreatif untuk memberikan pembelajaran kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mempelajari, untuk belajar, dan memberikan kebebasan kepada anak tentunya untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman sejawat atau teman-teman sebaya. Nah, rencana apa yang akan saya lakukan sebagai penerapan ke depannya? Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan penuh inovatif. Tentunya kita tidak memberikan proses pembelajaran yang monoton, walaupun misalkan kita membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Harus lebih inovatif, lebih bervariasi agar anak juga tidak jenuh. Kemudian membenahi karakter anak-anak bersama teman sejawat melalui program pembiasaan. Ini yang kita rasakan sangat berat saat ini karena istilah lost generation, bahwa 2 tahun kita diterpa oleh wabah COVID atau virus COVID-19, sehingga tampaklah bahwa anak-anak seolah-olah tidak mendapatkan tuntunan atau bimbingan dari seorang guru, sehingga mereka seolah-olah merasa bebas, sebebas-bebasnya tanpa bimbingan yang jelas. Di sini tentunya kita mencoba mengembalikan apa yang menjadi arahan dari Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam, sehingga kita bisa membenahi karakter anak-anak ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, merefleksi setiap pembelajaran yang sudah dilaksanakan bersama murid, agar murid lebih senang, pembelajaran lebih menyenangkan. Tentunya kita harus memberikan refleksi. Kemudian yang keempat adalah menebar nilai dan peran guru penggerak kepada teman sejawat dengan sistem bimbingan dan kolaborasi. Tentunya di sini sistem bimbingan maksudnya teman-teman sejawat yang memang baru menjadi guru dan baru belajar untuk bagaimana memberikan pendidikan kepada anak. Sementara kolaborasi kita coba bersama guru-guru yang tentunya sudah punya pengalaman banyak, baik itu teman seangkatan ataupun misalkan teman yang sejawat yang di atas kita atau senior kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada koneksi modul 1 dan 1.2 ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.